semuanya anak-anak, selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Hari ini Bu Guru akan membagi ilmu sedikit kepada kalian mengenai mata pelajaran matematika ya. Jangan kaget ya, kalau udah dengar matematika jangan kaget. Matematika itu menyenangkan loh. Ya, perkenalkan dulu nama Bu Guru Putu Diah Eka Pratiwi, biasa dipanggil Bu Diah. Oke, hari ini Bu Guru akan sharing ke kalian materi di pelajaran matematika ini. Semoga dengan belajar online seperti ini tidak mengurangi makna dalam penyampaian materinya ya. Semoga kalian masih tetap bisa memahami dengan baik, mengerti apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dengan baik ya. Kalau kalian mendengar kata matematika, pasti ada sebagian anak yang langsung lesu, yang langsung lemes karena merasa matematika itu hal yang sulit, hal yang menyebalkan gitu ya. Nah, sekarang ubah pola pikir kalian. Coba kalian berkata, saya bisa matematika dengan keras. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian udah menganggap matematika itu sulit, seberapapun mudahnya matematika kalian akan nggak ngerti. Kalau kalian udah dari awal bilang, saya bisa matematika, seberapapun sulitnya pasti kalian paham. Oke? Ayo ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya bisa matematika. Oke? Jadi kita memulai matematika hari ini dengan semangat, dengan menyenangkan ya. Oke, Bu Guru sekarang di sini akan berbagi materi kepada kalian dan sekarang kalian sudah kelas 4 ya. Sudah bukan kelas rendah lagi, kalian udah memasuki kelas tinggi. Ya, yaitu kelas 4. Oke. Materi-materi di kelas 4 itu tidak jauh dari kelas 3 ya, nggak jauh beda dari kelas 3. Contohnya aja ini, pecahan. Bu Guru yakin di kelas 3 kemarin kalian sudah belajar pecahan. Sudah banyak diajarin pecahan oleh gurunya di kelas 3. Dan materi pecahan di kelas 3 itu nggak boleh kalian lupakan. Kenapa? Karena materinya itu akan masih kalian perlukan dan kalian gunakan di kelas 4 ini. Dan bahkan nanti seterusnya di kelas 6 SMP pun nanti kalian pasti masih menggunakan materi ini. Ya, jadi masih ingatkah kalian dengan materi pecahan? Bu Guru yakin ada sekitar 10% yang masih ingat, kemudian 20% yang masih agak-agak ingat, agak-agak lupa, terus 30% yang masih ingat tapi sedikit, dan 50%-nya lagi udah lupa semuanya. Ya kan? Pasti seperti itu. Jadi nggak masalah. Ya, tugasnya Bu Guru di sini sekarang mengingatkan kalian kembali apa sih itu pecahan. Nah, sebelum itu silakan kalian siapkan buku catatannya, siapkan pulpennya. Mari kita catat materi hari ini dengan baik di buku catatannya, dengan rapi. Kalau perlu pakai pulpen warna-warni agar yang penting itu nanti kalian tandai dengan warna-warna kesukaan kalian. Sehingga saat kalian belajar itu menarik, oh ini yang saya tandai artinya ini penting untuk saya pahami lebih dalam gitu ya. Yang belum bawa buku catatan silakan berlari dulu mencari buku catatannya, ambil pulpennya dan siap menyimak materi hari ini ya. Ya, Bu Guru yakin udah semuanya bawa buku catatan dan pulpen ya. Lanjut sekarang kita ingat kembali arti pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Jadi pecahan itu bisa kita klasifikasikan menjadi bagian dan dari keseluruhan. Jadi keseluruhan benda yang ada itu dibagi-bagi. Setiap bagiannya itu akan memiliki nilai pecahan tertentu, ya. Nah, biar nggak bingung dengan artinya kita langsung pakai contoh. Nah, Bu Guru suka donat. Siapa yang suka donat di sini? Bu Guru punya 1 buah donat ya. Kemudian donat ini Bu Guru bagi menjadi 2 bagian sama besar, ya. Jadi Bu Guru punya donat, keseluruhannya ini ada 2 bagian ya. Kalau kita kita gabungkan keduanya itu akan memiliki 1 donat ya, keseluruhan.
Terus kalau kita menyamakan satu bagian ini saja, kira-kira berapa pecahannya? Pecahannya adalah 1/2. Jadi 1 ini yang bagiannya, 2-nya ini yang ini. Ya. Jadi 2 itu adalah keseluruhan. Artinya apa? 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Ya, gitu. Cara ingatnya itu. 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Kenapa atasnya 1? Karena kita pengen melihat ini. Ini berapa sih pecahannya bagian yang ini? Gitu ya. Karena kita ingin melihat 1 bagian saja. Makanya 1/2. Oke, kita lanjutkan. Sebelum itu kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke. Lanjut contoh kedua. Nah, Bu Guru punya semangka. Siapa yang suka semangka? Semangka ini Bu Guru bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kita punya 4 bagian keseluruhannya. Kalau kita gabungkan ke-4 ini jadi keseluruhan ya. Nah, kira-kira kalau Bu Guru pengen ini menyatakan 1 bagian ini aja, berapa kira-kira pecahannya? Pecahannya adalah 1/4 karena kita pengen tahu 1 semangka ini dari 4 yang ada berapakah pecahannya? Oh, 1 dari 4 keseluruhannya. Ini menyatakan keseluruhan gitu ya. Ini menyatakan yang ditunjuk ini. Oke. Gitu 1/4 jadinya. Nah, paham dulu untuk contohnya? Jadi pecahannya 1/4 kalau yang tadi 1/2. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke artinya biar sampai paham benar. Nah, tadi 1/4. Kira-kira 1/4 ini ada nggak apa saja unsur-unsur yang ada dalam pecahan? Ada yang namanya pembilang. Yang atas itu namanya pembilang dan yang bawah itu namanya penyebut. Artinya apa? Kalau tadi kita punya 1 donat dibagi menjadi 2 bagian dan pecahannya 1/2, artinya pembilangnya 1, penyebutnya 2, kan gitu ya. Penyebutnya 2, kalau menyatakan yang ini namanya 1/2 ini. 2 ini penyebutnya ini menyatakan keseluruhan. Kemudian kalau punya semangka, pecahannya 1/4 kalau kita mau mengetahui pecahan dari 1 bagian ini. Jadi 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Ini juga gitu, 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Apa yang kita dapat simpulkan hari ini? Jadi penyebut itu yang di bawah, yang ini, menyatakan keseluruhan bagian yang ada. Ingat, dicatat. Keseluruhan bagian yang ada. Dan pembilang itu menyatakan bagian yang ditanyakan. Tadi Bu Guru menanyakan ini 1 bagian ini aja berarti dia 1. Kalau Bu Guru menyatakan 1 ini 1. Kira-kira kalau Bu Guru menyatakan 2 ini, Bu Guru mau tahu ini. Berapa bagian kah ini? Ini pecahannya adalah, kan Bu Guru mau tahu 2 yang ditanyakan 2. Berarti 2 yang ditanyakan per penyebutnya keseluruhan bagian. Ada berapa semangka seluruhnya? 4. Jadinya 2/4 gitu ya. Kalau menyatakan 3 gimana? Ditanyakannya 3, berarti dia 3 dari 4 yang ada. Paham ya, Nana? Ya, note-note-nya ini dicatat dengan baik ya, dan contohnya juga. Ingat, pembilang itu yang bagian atas dan penyebut itu yang bagian bawah. Harus diingat, udah nggak ada lupa lagi sekarang ya. Nggak ada alasan lupa Bu Guru. Nggak ada, karena Bu Guru udah jelasin. Paham ya? Silakan dicatat, kalau kecepatan bisa di pause dulu, dicatat, setelah selesai mencatat lagi di play videonya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, Bu Guru punya contoh soal. Tentukan bentuk pecahan dari bagian yang berwarna merah. Nah, Bu Guru punya lingkaran, ada 1 yang berwarna merah dan yang lainnya berwarna hijau. Kira-kira jawabannya apa ya? Silakan jawab pertanyaannya ini di kolom komentar di sini ya, di bawah. Kolom komentar di bawah silakan dijawab. Namanya isi nama. Saya, misalkan saya Diah dari kelas 4A. Jawabannya adalah sekian per sekian gitu. Isiin nama kelasnya ya dan jawabannya di kolom komentar. Oke?
Bu Guru nggak bahas di sini ya, nanti Bu Guru bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut materi. Jadi pecahan senilai. Jadi dari kalimatnya pecahan dan senilai. Pecahan itu artinya ada pembilang, ada penyebutnya. Kemudian kalau senilai, seartinya satu, nilai itu artinya nilai. Jadi pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, pecahan atau pengertiannya pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Yang Bu Guru cetak tebal ini adalah hal yang penting ya. Bentuk berbeda, nilai yang sama. Itu yang harus kalian ingat ya. Bentuknya berbeda, nilainya sama. Oke, langsung ke contoh ya. Bu Guru punya pizza. Suka pizza kan semuanya? Nah, pizzanya ini Bu Guru akan bagi menjadi 4 bagian sama banyak 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian Bu Guru punya pizza yang satu lagi nih. Bu Guru bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Nah, kalau kamu makan pizza yang ini 1 bagian saja, itu pecahannya berapa? Jadi 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Jadi pecahannya 1/4. Nah, kalau kalian makan ini 2 nih ya. Ini sama ini. Pecahannya adalah kita makan 2 dari 8 yang ada. Nah, kira-kira kalau kita fokus ke bagian yang kalian makan, yang ini 1/4 pecahannya, yang ini 2/8 pecahannya. Kira-kira kalian makannya bagiannya atau besarnya sama nggak? Sama ya, besarnya sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Yang ini 1/4, yang ini 2/8. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Ingat, bentuknya berbeda tapi nilainya sama, adil dia ya. Makannya sama, sebanyak itu gitu. Itulah pecahan senilai. Artinya gimana ini? 1/4 akan senilai dengan 2/8. Itu pecahan senilai ya. Paham dulu ya? Pengertiannya paham ya? Oke, lanjut ke cara untuk menentukan pecahan senilai ya. Gimana caranya? Ada 2 cara dalam menentukan pecahan senilai. Yang pertama adalah mengalihkan dengan tanda kali ya. Kemudian yang kedua adalah membagi, dibagi dia. Nah, apa poin pentingnya di sini? Catat ya, ingat ya. Poin pentingnya adalah pembilang dan penyebut diberikan perlakuan yang sama. Artinya, kalau si pembilang kalian kali, si penyebut juga harus dikali. Kalau si pembilang dibagi, si penyebut juga harus dibagi. Nggak boleh 1 kali 1 bagi, nggak boleh, nggak adil. Jadi sistem di pecahan senilai ini harus adil. Apapun yang kalian lakukan di pembilang, si penyebut harus perlakuannya sama. Kalau pembilang dikali 2, penyebut juga harus kali 2. Kalau pembilang dibagi 4, penyebut juga harus dibagi 4. Nggak boleh pembilang bagi 2, penyebut bagi 3. Nggak boleh, nggak adil. Ya, harus adil. Jadi ini yang harus kalian tekankan yang cetak miring ini. Perlakuan yang sama. Oke. Harus dicatat dengan baik. Perlakuan yang sama. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang Bu Guru akan menjelaskan caranya satu-satu. Yang pertama dari cara mengalihkan. Nah, bagaimana cara mengalihkan? Pastinya ada tanda dikali ya. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ingat, bilangan yang sama. Langsung pakai contoh soal ya biar lebih paham. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Gimana caranya? Jadi 1/3 dulu ditulis ya. Kira-kira kalian mau mengalihkan dengan berapa? Pada perkalian kalian bebas mau bilangan berapa aja. Mau bilangan 2, 5, 10, 100, 10.000 boleh, bebas. Tapi Bu Guru saranin di sini cari angka-angka yang kecil-kecil aja. Kayak 2, 3 gitu aja ya. Jadi bebas kalau mengalihkan, pilih angkanya bebas. Tapi yang diingat adalah bilangan yang sama, oke?
Nah, 1/3 ini pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. Ya, sama-sama dikali 2. Oke, caranya 1/3 sama dengan 1/3 dikali 2. Jadi ininya harus sama ya. Si pembilang dikali 2, penyebut juga harus kali 2. Ya. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya 1/3 senilai dengan 2/6. Oke? Harus sama ya, diberikan perlakuan yang sama. Nah, haruskah 2 saja Bu Guru? Enggak. Ada contoh lain lagi. Kalau saya mau 3 boleh nggak? Boleh. Ini ya 3 ya. Kalian pilih pembilang dan penyebut dikalikan dengan 3. 1/3 kali 3 jadinya 3. Ini harus sama. Pokoknya ini diingat harus sama. Yang ini. 3 kali 3, 9. Jadi 1/3 akan senilai dengan 3/9 ya. Jadi dalam perkalian bebas milih angkanya. Tapi Bu Guru saranin angka yang kecil-kecil aja yang digunakan. Biar nggak menyulitkan diri kalian sendiri ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan untuk cara mengalihkan ini? Nah, tujuannya adalah mencari pecahan senilai yang bilangannya lebih besar. Coba kita perhatikan. 1 ke 2 membesar apa mengecil? Membesar ya, bertambah ya angkanya ya. Kemudian kalau 3 ke 6 juga membesar ya. Nah, bertambah dia angkanya. Jadi, kalau kalian ingin memiliki pecahan senilai yang lebih besar bilangannya, berarti kalian pakai cara mengalihkan ini. Paham ya? Ini dicatat. Ingat, mengalihkan itu berkali-kali lipat. Ingat, kalau berkali-kali lipat itu artinya kan pasti membesar. Itu aja kata kuncinya. Cara menghafalnya ya. Silakan dicatat contohnya dengan rapi, terus note-nya juga dicatat. Oke, lanjut ke cara kedua. Cara membagi. Oke? Cara membagi. Yang pasti pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, perbedaannya apa dengan cara dikali? Kalau tadi dikali kita bebas milih angkanya, kalau di membagi enggak, agak rumit sedikit. Enggak sulit ya, cuman rumit sedikit. Nah, kalian harus memilih angka pembagi yang dimana si pembilang harus bisa dibagi bilangan itu dan si penyebut juga harus bisa dibagi bilangan itu. Jadi keduanya, pembilang dan penyebut harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. Ingat, bilangan yang sama kuncinya. Langsung pakai contoh soal ya. Tentukan pecahan yang senilai dengan 6/8. Oke. 6/8, kalau Bu Guru coba pakai pembagi 2, kira-kira bisa nggak pembilang dan penyebutnya? 6/8, 6 dibagi 2, dan 8 juga harus dibagi 2. Ya, ini harus sama. 6 bagi 2, 3, oh bisa. 8 bagi 2, oh bisa 4. Jadi ini berhasil ya, dibagi 2 ya. Jadi kita peroleh 6/8 senilai dengan 3/4. Ya, bisa. Nah, coba saya boleh nggak pakai bagi 3? Bu Guru nggak bisa bilang boleh atau enggak ya, tergantung angkanya. Kalau dia bisa dibagi keduanya artinya boleh. Coba kita pakai dibagi 3 untuk membuktikan dia bisa atau enggak. Pembilang dan penyebut dibagi dengan 3. Ayo coba. 6 dibagi 3, kan ini harus sama ya, bagi 3 bagi 3. 6 bagi 3, 2. 8 bagi 3 bisa nggak? Nggak ada ya, nggak bisa. Jadi ini boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sesuai yang Bu Guru bilang tadi, kalau salah satu dari si pembilang atau si penyebut aja nggak bisa dibagi bilangan itu, berarti itu udah nggak bisa diterusin. Artinya, udah nggak akan dapat pecahan senilai dengan bilangan itu. Ganti pakai bilangan yang mampu membagi si pembilang dan si penyebut. Kayak 2 ini, berarti ini berhasil dia ya. Ini berhasil. Kalau 3 nggak bisa, yang udah nggak usah diterusin. Pakai bilangan, cari bilangan lain. Gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah, nah ini tidak bisa dibagi 3 karena 8 tidak dapat dibagi dengan 3. Kuncinya dalam pembagian adalah pembagi yang digunakan tidak boleh sembarang bilangan. Hanya boleh dengan bilangan-bilangan
yang si pembilang dan penyebutnya bisa dibagi. Ya, ingat ya, itu yang kata kuncinya. Bilangan yang bisa membagi pembilang dan penyebut baru bisa menggunakan cara membagi. Kalau nggak bisa bilangannya itu nggak usah diterusin kayak ini, kayak yang kedua. Paham dulu ya? Cari bilangan, ingat, cari bilangan yang bisa membagi si pembilang dan si penyebut. Paham ya? Semoga paham. Kalau nggak paham, terus diulang-ulang videonya ini supaya kalian lebih mengerti lagi. Nah, kalau tadi mengalihkan berkali-kali lipat artinya kan memperbesar. Kalau sekarang membagi tujuannya apa kira-kira? Pasti mengecil ya. Punya apel dibagi berbanyak, dibagi-bagi pasti semakin sedikit dapatnya ya kan? Jadi tujuan membagi adalah mencari pecahan senilai yang bilangannya lebih kecil ya. Kalau mau memperbesar bilangan pecahan senilai yang lebih besar, bilangannya pakai dikali. Kalau mau lebih mengecil, dia pakai dibagi. Ya, ingat dicatat notnya ini. Oke, paham ya untuk dua cara ini dulu ya. Kalau belum paham, sekarang Bu Guru kasih ringkasannya kalian. Ingat dan catat pada buku latihan yang rapi nulisnya yang ini ya. Ini karena ini rangkuman pecahan senilai yang slide-slide sebelumnya. Nah, pecahan senilai itu kan pecahan yang berbentuknya beda tapi nilainya sama. Ada dua cara. Cara mengalihkan yang pertama dapat dikalikan dengan bilangan berapapun. Ingat, dengan bilangan berapapun. Kemudian tujuannya adalah mencari bilangan yang lebih besar. Itu cara mengalihkan. Kalau cara membagi, tidak dapat dibagi dengan sembarang bilangan. Tidak dapat dibagi sembarang bilangan. Terus, pembagi hanyalah bilangan yang dapat dibagi oleh kedua pembilang dan penyebut. Oleh keduanya. Dapat dibagi oleh keduanya. Ingat, pembagi hanyalah bilangan yang dapat dibagi oleh keduanya. Yaitu si pembilang dan si penyebut. Kalau satu aja enggak berarti itu gagal. Cari bilangan lainnya lagi yang bisa membagi si pembilang dan si penyebut. Ingat ya. Ini yang kata kunci dalam cara membagi yang ini ya. Terus yang ketiga, tujuannya adalah mencari bilangan yang lebih kecil. Tahu kan bedanya ya antara perkalian dan pembagian. Kalau mengalihkan bilangan berapapun boleh dan dia lebih besar. Kalau membagi tidak sembarang bilangan dan dia mengecil. Dan yang paling penting adalah yang dapat dibagi oleh keduanya. Ya, paham ya? Ingat dicatat ini dengan rapi. Oke? Nah, sekarang udah selesai materinya. Kita latihan soal-soal aja. Guru kasih 2 latihan soal, ini berkaitan dengan tugas yang udah Bu Guru kasih ya. Jadi tolong dipahami dengan baik caranya, nanti kalau pas mengerjakan, kalau nggak ngerti, diulang lagi bisa bagian ini ya. Isilah titik-titik dengan bilang yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, punya soal nih, 1/2 sama dengan titik-titik per 6. Artinya 1/2 ini senilai dengan pecahan titik-titik per 6. Titik-titiknya ini disuruh ngisi berapakah itu. Nah, caranya gimana? Pertama, ayo ikuti jejaknya ini. Tulis di buku catatan ini ya, step-stepnya juga. Amati bagian yang sudah lengkap. Ngerti maksudnya yang sudah lengkap? Nih, yang nggak ada titik-titik yang mana? Bagian atas apa bagian bawah? Bagian bawah ya, ini yang lengkap ya. Nah, bagian bawah itu disebut dengan penyebut. Amati si penyebutnya. Fokus pada penyebut saja. Dah, step kedua. Tentukan tujuannya. Maksudnya, tadi kan di cara membagi dan mengalihkan kan ada tujuan. Memperkecil atau memperbesar. Kita amati sekarang. 2 ke 6, 2 ke sini. Itu mengecil atau membesar? Membesar ya. Jadi, sesuai yang tadi kita pakai cara mengalihkan. Pasti dikali ini. 1/2 dikali berapa kira-kira kan gitu ya. Nah, 1/2 dikali, ini harus bilangan sama. Ini harus bilangan yang sama. Kita tentuin bilangannya. Masih tetap fokusnya pada si yang sudah lengkap. Masih tetap fokusnya pada yang ini. Ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 6. Berapa?
kali 3 ya. Jadi pengalinya adalah 3. Berarti kita tulis 1 kali 3, 2 kali 3 ini tetap harus sama. Ya, kayak tadi bilangan yang sama. Oke. 1 kali 3, 2 kali 3, 6. Udah benar. Jadi tentukan titik-titiknya. 1 kali 3-nya berapa? 3. Berarti titik-titiknya adalah 3. Ya. Jadi akan senilai dia 1/2 senilai dengan 3/6. Nah, step yang paling penting dalam mengerjakan soal-soal ini adalah step pertama dan step kedua. Yang paling ingat ini, amati bagian yang sudah lengkap. Yang bagian mana yang sudah lengkap? Yang udah nggak ada titik-titiknya, bagian atas atau bagian bawah. Yang lengkap itulah yang menjadi kalian patokan untuk menentukan pengalinya atau pembaginya berapa. Oke, tentukan tujuannya. Ingat, dia memperbesar atau mengecil ya. Bisa dipahami dulu, ada 5 step, dihafalkan. Amati bagian yang lengkap, tentukan tujuan. Udah tahu tujuan, tentukan pengali atau pembagi. Terus hasilnya berapa gitu ya. Lanjut ke soal kedua. Masih ini soal yang sama ya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan senilai. 8/12 sama dengan 2 per titik-titik. Dijawab. Sama stepnya kayak yang tadi. Tulis dulu. Amati bagian yang sudah lengkap. Yang mana yang sudah lengkap? Yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas ya. Yang udah lengkap yang ini. Jadi si pembilang ya. Amati si pembilangnya. Yang sama kayak tadi. Tentukan tujuannya. 8 ke sini kira-kira mengecil atau membesar? Mengecil. Sesuai tadi materinya. Kalau mengecil kita pakai cara apa? Cara membagi ya. Berarti 8/12 dibagi berapa kira-kira? Oke. Masih tetap mengamati bagian yang lengkap tadi, masih yang atas. 8 dibagi berapakah hasilnya? 2. Bagi 4. Berarti sebagai pembaginya adalah 4. 8 bagi 4, 12 bagi 4. Dan ini harus sama, ya kan? Sesuai yang tadi harus dengan diberikan perlakuan yang sama. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kira-kira 12 bagi 4 sama dengan berapa? 3. Berarti titiknya juga 3 ya. Jadi 8/12 senilai dengan 2/3. Oke, paham ya? Bagian yang penting masih sama, bagian pertama dan bagian kedua ya. Amati bagian yang sudah lengkap, terus tentukan tujuannya. Paham ya? Dicatat di buku catatannya dengan rapi. Nanti pas jawab soal harus bisa, nggak ada yang salah pada soal ini ya. Oke? Nah, akhirnya kita sudah berakhir pelajaran hari ini. Dari arti pecahan, dari pecahan senilai, dan juga contoh soal yang sudah sangat detail. Bu Guru kasih step per stepnya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya sekarang. Baca-baca catatannya lagi sebelum mengerjakan tugasnya agar benar-benar paham. Ya, nggak apa-apa kalian nggak sempurna nilainya, nggak 100 nilainya, tetapi kalau dikerjakan sendiri, daripada dapat 100 tapi nyontek sama temen atau dikasih tahu orang tua jawabannya, atau bahkan yang lebih fatal ditulisin sama orang tua. Bu Guru nggak suka yang kayak gitu ya. Jadi berusaha dulu sendiri. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Berarti Bu Guru besok minggu depan menjelaskan bagian mana yang kalian belum pahami gitu ya. Nah, tetap dibaca-baca buku catatannya ya. Jangan ditutup terus buku catatannya, dibuka-buka. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya Bu Guru bermanfaat. Kalau belum paham, terus ulang-ulang ditonton videonya. Dan ingat contoh soal yang tadi yang pecahan itu tulis di kolom komentar jawabannya. Oke, sampai jumpa minggu depan di mata pelajaran matematika lagi. Semoga matematikanya menyenangkan ya. Karena tadi dibuka dengan saya bisa matematika, hari ini ditutup juga dengan saya bisa matematika. Terima kasih.